가끔은 죄수가 인간의 몸에서 Alkisah berlatar pada tahun 1380 di sebuah desa yang hancur di Korea. Ada 3 orang pemburu hendak membunuh seseorang wanita yang diduga telah dirasuki makhluk jahat. Akan tetapi ketika orang itu diserang oleh sesuatu, lalu tiba-tiba muncul sebuah retakan di langit dan keluarlah sebuah mobil canggih yang bisa mengeluarkan robot kecil dari kap mesin. 죄수가 다른 인간 몸으로 죄수 번호 78247. 죄수가 인간의 몸에서 탈옥. Setelah itu, diperlihatkan sang pengemudi keluar dengan memakai setelan lengkap Iron Man, mulai memburu makhluk yang merasuki si wanita dan berhasil mengeluarkan makhluk yang merasukinya. Lalu ketika akan pergi, si robot kecil yang bisa berubah menjadi si pengemudi itu menemukan bayi. Namun ketika akan membawa bayi itu, si pengemudi tidak mengizinkannya. Dan akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu melalui portal menuju ke tahun 2012. Sesampainya di sebuah pabrik terbengkalai yang merupakan markas mereka, betapa terkejutnya si pengemudi mengetahui kalau si robot telah membawa bayi itu tanpa izinnya. Dan mau tidak mau si pengemudi akhirnya merawat bayi itu. Di sini kita mengetahui siapa dan tujuan apa mereka melakukan itu. Jadi si pengemudi merupakan god dan robot kecil itu adalah Thunder, semacam asisten yang bertugas mengawasi tahanan alien yang dikurung di dalam otak manusia oleh pencipta mereka. Jadi itu ada peradaban alien. Nah, alien-alien itu tuh ada yang jahat dan ada yang baik kayak manusia. Kalau ada yang berbuat jahat kan pasti dipenjara toh. Nah, alien-alien jahat itu dipenjara di otak manusia. Dan guard serta Thunder itulah yang mengawasi dan membunuh kalau ada yang kabur. Itu kembali pada tahun 1391 diperlihatkan seorang pria bernama Merrick yang merupakan seorang pemburu hadiah tengah menunjukkan kehebatannya di depan warga sekitar. Lalu tak lama kemudian mendapat kabar dari seorang warga kalau ada beberapa pencuri yang tengah beraksi di dekat sana. Setelah itu Muriuk bergegas maju ke tempat pencuri itu berada. Namun ketika akan menangkap para pencuri itu, tiba-tiba ada 2 orang pemburu lainnya yang berniat merebut mangsa Muriuk. Mereka bertaruh dengan cukup epik dengan jurus-jurus kayak dunia murim. 뭐야? 네가 감히 우리 가문의 백년비기를 흉내낼 수 있... Pada akhirnya Muriuk berhasil menangkap para pencuri dan mendapatkan hadiahnya. Lalu ketika Muriuk melihat gambar pisau di poster quest yang berhadiah cukup besar, tiba-tiba kepalanya sakit dan mengingat sesuatu. Setelah itu ia mengunjungi seseorang di penjara yang mengetahui tentang quest yang Muriuk ambil. Napi itu pun menjelaskan asal-muasal pisau itu ditemukan dan memberitahu bahwa saat ini pisau itu telah disembunyikan oleh seorang mantan hakim. Setelah mendapatkan informasi itu, Muriuk menuju ke tempat mantan hakim itu berada. Lalu saat berhenti untuk menanyakan tempat, kedua pengikut Muriuk melihat orang berpakaian setelan jas yang terlihat aneh pada zaman itu. Sesampainya di tempat tujuan, Muriuk menanyakan pada pengunjung di sekitar tentang mantan hakim. Dan tanpa ia ketahui, orang yang ia tanya adalah hakim itu sendiri. Sempat terjadi pertikaian, namun si hakim dengan mudah menahan Muriuk dan pergi menuju ruangannya. Yang ternyata di dalamnya sudah ada si pria berjas tadi yang berniat mengambil pisau. Lalu saat Muriuk menuju ruangan hakim, tiba-tiba saja seseorang terlempar dari ruangan dan terlihat hakim yang terbusuk oleh pisau berusaha membuangnya. Lalu diambil seseorang yang ternyata napi pemberi informasi. Namun pria berjas mengetahuinya dan langsung mengejar. Menyadari itu, Muriuk pun bergegas mengejar mereka. Terjadi kejar-kejaran di tengah kota. Ketika pria berjas ingin mengambil pisau, Muriuk datang dan langsung menghempaskannya.
Akan tetapi pria berjas itu langsung membalasnya dan membuat Muryuk tak sadarkan diri hingga malam hari. Saat kedua pengikut menjemputnya, Muryuk melihat ada sesuatu yang aneh dari balik tembok dan mendekatinya. 바위에서 저렇게 빛이 나나? 저거 소리 난다. 저기 누가 있는데? Lalu scene pun berpindah ke tahun 2022 di sebuah sekolah. Terlihat Gert tengah menghadiri panggilan kepala sekolah karena masalah terkait Ian, bayi yang dibungutnya di awal scene. Sesudah pertemuannya dengan Kapsek, Gert keluar untuk menunggu Ian dan sempat diajak ngobrol seorang wanita. Lalu tak lama kemudian Ian keluar dan akhirnya mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, Ian menyelipkan sebuah handphone untuk menyadap pembicaraan ayah tirinya itu dengan Thunder. Karena Ian merupakan anak yang cerdas, ia menyadari kalau ayahnya itu bukanlah seorang monster dan ingin membuktikan. Lalu di malam harinya, Ian menyusup ke mobil untuk mengambil handphonenya. Saat mencabutnya, tiba-tiba joknya terbuka. Lalu akhirnya Thunder muncul. Dan betapa senangnya Ian karena kecurigaannya selama ini ternyata benar. Akhirnya mereka mengobrol dan membicarakan hal yang membuat Ian penasaran. Saat mereka tengah berbincang-bincang, tiba-tiba Thunder menyuruh Ian untuk segera bersembunyi karena ayahnya menuju ke sana. 방금 위험실. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan ayahnya, Ian menuju ke rumah sakit tempat implantasi atau proses pemenjaraan narapidana alien ke otak manusia. Ia ingin mengabadikan momen yang langka itu. Lalu saat berjalan di lobi rumah sakit, ia bertabrakan dengan salah seorang pasien yang ternyata seorang detektif bernama Mundusuk. Dan setelah itu Ian melanjutkan perekamannya. Sampai suatu hal aneh terjadi yang ternyata disebabkan oleh pesawat alien parkir di atas rumah sakit dan tiba-tiba menjatuhkan sebuah batu hitam kecil yang tak lama kemudian berubah menyerupai biji gandum raksasa. Lalu yang terjadi, muncul banyak sekali tentakel lancip yang tiba-tiba menusuk leher semua orang di sana dan membuat orang-orang itu seperti tidak sadarkan diri. Ian yang menyadari hal itu segera berlari untuk menyelamatkan diri. Masih sempet-sempetnya ngerekam tadi, dan memang cocok banget sama Mas Editor. Singkat cerita, setelah proses implantasi selesai, biji gandum raksasa itu pun kembali ke bentuknya semula. Dan pesawat yang parkir di atas tadi beranjak dari sana. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa, semua orang di sana pun melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kembali ke zaman kuno, di kediaman almarhum Hakim, ada dua orang penyihir bernama Hyuk-sol dan Bung Wong. Mereka menyelinap menggunakan jubah ninja Hattori yang berniat mencari keberadaan pisau ilahi. Di lain tempat, Muryuk beserta pengikutnya berhasil menemukan tempat tinggal pria berjas. Saat ia memasuki rumah itu, mereka malah menemukan gambar yang mirip dengan piring terbang yang mereka temui di sungai. Berpindah ke sebuah kuil di pinggir tebing. Kedua penyihir itu datang menemui seseorang bernama Jajang, yang merupakan ketua penyihir di sana untuk menawarkan barang-barang sihir karya mereka. Saatnya nyales guys, lagi krisis keuangan. Banyak undangan nikahan nih bulan ini. Lanjut, mereka mempresentasikan satu persatu alat mereka. Namun Jajang tidak tertarik untuk membeli. Akan tetapi ketika membahas soal pisau ilahi, ia langsung tertarik dan kembali membicarakan bisnis. Balik ke Muryuk, ia mencegat rombongan seorang pelamar pria dan mengambil identitas pelamar untuk menyusup ke sebuah kediaman yang mereka duga menyembunyikan pisau ilahi. Singkat cerita, setelah acara resepsi berakhir, Muryuk bersama pengantin wanita yang bernama Lian tengah minum-minum dan menikmati kemesraan. Lalu, tanpa sengaja, Muryuk menyenggol benda yang ternyata sebuah pistol. Tak lama kemudian, pengikut Muryuk memberi kode.
Dengan terhuyung-huyung, Murayuk mulai mencari pisau itu di gudang penyimpanan. Namun ketika akan mulai mencarinya, tiba-tiba pasukan Jajang dan kedua penyihir yang telah ia sewa datang dan menggeledah kediaman itu untuk mencari pisau ilahi. Mereka menemukan pengantin wanita yang asli disekap di gudang. Dan akhirnya Murayuk mengetahui siapa Lian sebenarnya. Sama seperti Murayuk, Lian juga orang yang sedang mencari keberadaan pisau ilahi itu. Setelah pembicaraan itu, Lian keluar dan bertarung dengan kedua penyihir. Ia tampak kewalahan karena penyihir itu memakai jubah tembus pandang. Namun pada akhirnya ia dapat mengatasi mereka. Saat akan kabur dari sana, ia dilumpuhkan oleh Jajang dan langsung merebut pisau itu. Di sisi lain, Murayuk berhasil lolos dari sana. Maju ke zaman modern, Lian yang kabur dari rumah sakit bersembunyi di rumah temannya. Tak perlu waktu lama, Guard dan Thunder berhasil menemukannya. Setelah itu Thunder yang menyerupai Guard dengan baju pink nyantriknya datang menjemput Lian. 내려오라고 할까요? 2층에서? 민규 씨. Lalu keesokan harinya saat di kantor, Moon Do-suk merasakan ada yang aneh pada dirinya. Ia menjadi lebih peka dan bisa mendengar percakapan dari tempat yang cukup jauh. Mengingatkan saya pada sesuatu. Meanwhile, in our universe. Ia bisa mendengar semua orang yang berbicara, meskipun suara dari sebuah ponsel dari jarak yang cukup jauh. Di tempat Thunder, tiba-tiba ia mendapatkan transmisi kalau ada alien jahat menuju bumi untuk membebaskan tahanan yang berada di otak Moon Do-suk. Tanpa membuang-buang waktu mereka berangkat. Akan tetapi karena Lian yang sebelumnya berada di dalam mobil, dengan terpaksa Guard membawanya karena situasi yang mendesak. Sampainya di TKP, Guard langsung berubah ke mode Iron Man lalu menuju ke tempat Do-suk berada. Ketika Do-suk akan ditangkap, tiba-tiba Guard datang dan terjadi pertarungan di dalam lift. Akan tetapi Guard cukup kewalahan karena harus melindungi Do-suk. Dan akhirnya robot jahat berhasil mengambil pisau ilahi, atau kalau di zaman ini mereka menyebutnya kunci. Do-suk berhasil kabur dari sana. Namun ia dikejar oleh pesawat alien sampai ke tengah kota. Lalu saat ia bersembunyi di parkiran, betapa terkejutnya Do-suk melihat pesawat itu menerobos masuk dan memporak-porandakan tempat sekitar. Kejar-kejaran pun berlanjut hingga Guard datang menolong. Terjadi adu tembak di tengah kota sampai menghancurkan gedung-gedung. Pada akhirnya, robot jahat berhasil menancapkan pisau pada Do-suk dan menyelesaikan misinya untuk membebaskan pemimpin pemberontakan atau controller yang ditahan di otak Do-suk. Jangan salah sebut. Setelah itu ia meledakkan diri dengan membawa Guard bersamanya. Akan tetapi Guard berhasil selamat berkat Thunder yang dengan sigap mentransfer energi pada Guard. 찬촌생명 복원 시작. Di lain sisi, controller yang berhasil bangkit memasuki pesawat. Dan Thunder yang secara diam-diam mengikutinya pun terkejut melihat controller hendak melepaskan HEPA, yaitu sejenis zat yang bisa merubah struktur atmosfer bumi menjadi layak untuk para alien tinggal. Semacam oksigen buat mereka, dan itu beracun untuk manusia. Karena tidak mau hal itu terjadi, Guard dengan sisa energi yang dimiliki, ia mencoba menghentikannya dan berhasil melempar controller keluar dari pesawat. Dan sayangnya ada beberapa bola yang ikut terlempar. Lalu Thunder dengan sikap mengamankan HEPA yang terlepas. Akan tetapi controller berhasil melepaskan satu bola dan asap merah langsung menyebar dengan cepat ke setiap sudut kota yang membuat orang-orang panik. Terjadi kekacauan di mana-mana. Namun pada akhirnya Guard berhasil mengamankan HEPA yang tersisa. Dan itu semua ternyata hanyalah ingatan masa lalu Lian yang ternyata adalah Lian. Cantik kali.
신검이 있어, 넌. Selanjutnya di tempat Murray berada, ia bersama pengikutnya tengah merencanakan cara untuk menyusup ke kuil Jajang. Tanpa diduga, muncul para pengikut Jajang yang langsung mereka sergap dan menyamar menggunakan perlengkapan para pengikut itu. Sesampainya di dalam, Muriuk pun langsung dibawa ke hadapan kedua penyihir dan diperintahkan membuat obat untuk luka tembak di tangan Hyuk-soo. Lalu mengerahkan gulungan yang berisi informasi keberadaan pesawat ke Jajang. Selanjutnya, ia disuruh mengantarkan makanan ke Lian yang telah menjadi tawanan. Muriuk pun menanyakan siapa sebenarnya Lian dan asal-usulnya, karena Muriuk merasa pernah mengenalnya. Lian mengatakan kalau ia berasal dari masa depan, namun Muriuk tidak mempercayainya. Karena ia mendengar ada seseorang mendekat, Muriuk pun pergi. Tak lama kemudian Lian merasakan ada yang aneh pada tubuhnya, dan ia menyadari kalau makanannya telah diracuni. Lalu ia pun pingsan. Di malam harinya, saat kedua penyihir tengah makan malam, tiba-tiba mereka merasakan ada racun di makanannya yang membuatnya tidak bisa bergerak. Memanfaatkan itu, Muriuk dibantu babunya mengambil pisau yang berada di belakang pasangan penyihir. Setelah mendapatkan pisau, mereka yang mengetahui Muriuk meminta tolong untuk mengambilkan penawarnya. Dan Muriuk mengingat tentang makanan yang ia berikan ke Lian pasti sudah diracuni juga. Ia pun mengambil penawarnya dan langsung bergegas pergi dari sana. Akan tetapi ia dicegat para anak buah Jajang. Terjadi pertempuran yang cukup sengit. Jajang yang mendengar keributan itu pun langsung menyerang Muriuk dan membuatnya terkapar. Namun untung saja kedua pengikutnya berhasil membawanya kabur lalu bersembunyi dari kejaran para penjahat itu. Namun karena merasa bersalah padaan karena sudah menyajikan makanan beracun, Muriuk nekat kembali untuk memberikannya penawar yang untungnya masih belum terlambat. Akan tetapi tanpa ia duga, Jajang dan pria berjas sudah menunggunya. Dan tanpa memberi waktu bersiap, ia pun langsung menusuk Muriuk dari belakang dengan tentakelnya. Setelah mengambil pisau ilahi, Muriuk pun dibuang ke sungai. Balik ke saat di mana invasi controller. Para tahanan yang dipenjara di otak manusia mulai bangkit satu persatu karena efek hafal. Ia mengumpulkan anggotanya dan bersiap mengambil kembali pisau yang berada di tangan Guard. Di sisi lain, Guard memberitahu Ian alasan ibunya dibunuh, serta menyuruh Ian untuk menjauhinya karena dia hanya akan menjadi pengganggu saja. Bu, ya jangan kasar-kasar amat gitu dong, Mas. 그럼 다시 보내줘, 내가 왔던 때로. Keesokan paginya, Ian pun pergi diantar Thunder menuju ke rumah sahabatnya. Setelah itu, Guard bersiap menyambut kedatangan controller. Saat di tengah perjalanan, Thunder memberitahu Ian bahwa cadangan energi ayahnya tinggal sedikit, dan tidak ada peluang baginya untuk memenangkan pertempuran sama sekali. Ian yang mendengar hal itu langsung meminta Thunder untuk kembali dan menolong ayahnya. Di markas, akhirnya controller beserta kedua pengikutnya tiba dan langsung memasuki pesawat. Yang ternyata Guard tengah bersembunyi di sana dan bersiap menyerang mereka. Akan tetapi, ia keburu ketahuan sama controller. Tak lama kemudian, Ian bersama Thunder datang menolong. Guard sempat diajar sama controller sebelum akhirnya Ian menyelamatkannya dan berhasil mengambil kembali pisau yang sebelumnya Thunder jatuhkan. Lalu kabur. Akan tetapi para alien-alien itu berhasil nemplok di mobil dan akhirnya Guard memutuskan untuk membuka warp ke masa lalu. Lanjut saat Guard dan kawan-kawan tiba di masa lalu, ternyata Hakim, kedua penyihir, Napi, serta Muriuk yang masih kecil melihat kejadian itu dan mereka pun mengikutinya. Karena pendaratan yang kurang mulus, Thunder pun mengalami sedikit kerusakan. Dan karena controller yang mulai bangkit, Guard pun tidak ada waktu mengkhawatirkannya. Lalu ia pun berusaha menahan alien yang mau mengambil pisau. Sampai akhirnya 5, 17. 왜 높아지지? lengannya terputus. Dan ketika alien itu mendekati mobil, tiba-tiba 다른 사람들과 같이 Ian menembak controller. Namun sayangnya ia harus terhempas ke sungai karena sambaran tentakel monster itu.
Padahal sungai, tapi kok dalam banget kayak lautan. Di sisi lain, Murayuk muda yang menyadari Ian tak sadarkan diri di tepi sungai langsung bergegas menolongnya. Setelah terbangun, Ian berniat kembali ke dalam air untuk mengambil pisaunya yang terjatuh. Sebagai gentleman muda, Murayuk pun menggantikan Ian untuk mencarinya. Lalu saat di dalam air ia melihat sebuah peti. Lalu yang terjadi, keluarlah Murayuk dewasa yang tewas tertusuk tadi. Loh, kok masih hidup? Tadi kan sudah mati. 어렸을 때 기억이 나. 가에서 우연히 만난 여자애. Di tempat lain, Lian yang bangkit dari pingsannya bergegas mengejar Jajang. Lalu yang terjadi, Lian berhasil melukai Jajang dan merebut kembali pisau itu. Lalu saat Jajang dan pria berjas mulai mencari wanita muda itu, tiba-tiba Yeoksul dan Jungwon muncul menghadang mereka. Yeoksun melantunkan seruling pengidur. Seruling. Namun tidak berpengaruh, dan pria berjas pun akhirnya membanting Yeoksul yang membuat persembunyian Lian diketahui. Lian cukup kewalahan menghadapi pria berjas yang telah bertransformasi jadi alien. Lalu ketika akan dibunuh, tiba-tiba Murayuk dengan gagahnya datang menyelamatkannya. Terjadi pertempuran yang cukup sengit, yang membuat Murayuk cukup kewalahan karena aliennya bisa ngeluarin laser. Kurang tuh. Yeoksul sempat membantu, namun tidak berdaya menghadapi laser beam milik si alien. Dan dengan kerjasama yang epik, mereka berhasil menumbangkan pria berjas dan mengambil kembali pisaunya. Akan tetapi di sisi lain, Jajang sang bos terakhir yang sebelumnya disegel di gentong oleh kedua penyihir mulai memberontak dan berhasil keluar. Lalu saat ingin menyerang Murayuk, Lian datang dan memancingnya ke perahu tempatnya berada. Namun saat sampai di perahu, betapa terkejutnya dia bahwa tidak ada seorang pun di sana. Yang ternyata Lian berhasil kabur dengan bersembunyi di balik batang hanyut. Di tempat Murayuk, si pria berjas memberitahukan bahwa ada sesuatu di dalam dirinya. Dan ketika akan bertanya, tiba-tiba Murayuk mengingat kepingan-kepingan masa lalunya di mana ia menolong Ian. Yang ternyata Murayuk pernah bertemu si controller dan tawat. Nah, jadi itu alasan mengapa Murayuk tidak mati saat ditusuk tadi. Ternyata controller bersemayam di tubuh Murayuk. Ngomong-ngomong, endingnya gantung banget. Nasib Lian gimana? Terus apa yang terjadi pada Murayuk? Yang paling membingungkan tuh timelinenya gimana? Kalau di logika pakai teorinya Marvel sih nggak connect blast ya. Tapi seru juga sih filmnya. Dan untuk segi grafiknya lumayan. Nah, dengar-dengar mau ada lanjutannya nih film. Ya kita nantikan aja perjalanan Murayuk dan kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.